sudah ada kerajaan Sunda, dan di sebelah timur Sungai Tekalu terdapat kerajaan Galuh yang berlokasi di Kabupaten Ciamis sekarang. Kedua kerajaan ini berhasil disatukan oleh Sanjaya atau Maharaja Harisdana. Akan tetapi, Sanjaya meninggalkan Galuh sehingga kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh menjadi kerajaan merdeka. Baru pada abad 15 Masehi, Ratu Jayadewata kembali menyatukan kedua kerajaan dan memilih Pakuan Pajajaran sebagai pusat kekuasaannya. Penguasa kerajaan Sunda ini kemudian dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja atau sebagai kalangan diyakini sebagai Prabu Siliwangi, seorang Raja Sunda yang paling masyhur. Watu Gilang adalah sebuah batu andesit berbentuk segi empat berukuran panjang kurang lebih 190 cm, lebar 121 cm, dan tebal 16,5 cm dengan permukaan datar. Batu tersebut kini berada di depan pintu gerbang utara Keraton Suro Sola dekat alun-alun. Batu ini merupakan sebuah tempat penasbihan para Raja Sunda sebelum akhirnya Maulana Hasanuddin dari Banten yang secara anumerta berhasil mengambil kekuasaan kerajaan Sunda, memindahkan batu tersebut dari Pakuan Pajajaran ke Banten. Batu itu kemudian menurut Babat Banten disebut Watu Gigilang yang dipergunakan sebagai tempat pentasbihan atau penobatan raja-raja di Sultanan Banten. Prabu Surawisesa yang memerintah kerajaan Sunda selama 14 tahun. Ketika masih menjadi putra mahkota, Surawisesa memimpin putusan ke Malaka untuk menemui Alfonso de Albuquerque sebagai perwakilan Portugis. Pertemuan itu untuk membuat kerjasama politik antar kedua belah pihak akibat semakin kuatnya pengaruh Islam di tanah Sunda. Ke kiri ya. Kini coy. Kini coy kiri. Ah. Ngedeng. Dampak penguasaan Malaka oleh Portugis pada tahun 1951 adalah pengalihan rute perdagangan internasional karena pedagang Muslim tidak mau singgah ke Malaka. Kondisi tersebut membuat pengaruh Islam semakin menguat di wilayah pesisir utara. Hal ini membuat Sri Baduga Maharaja khawatir. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Sri Baduga berencana membuat aliansi politik dengan Portugis. Setelah kunjungan Ratu Samyang ke Malaka pertama kali di tahun 1912, penandatanganan perjanjian politik baru terlaksana pada 21 Agustus 1522 bersamaan dengan kunjungan Hendrik Dini ke Pakuan Pajajaran.
Perjanjian antar kedua pemerintahan tersebut ditandai dengan pandrau di pelabuhan Sunda Kelapa. Ambil surat perjanjian. Itu pindahin ke orangnya. Itu. Setelah Prabu Surawi Sesa meninggal dunia, Raja-Raja Sunda tidak berkenan menghadapi Islam. Salah satu faktornya adalah pelakunya tidak mencerminkan seorang raja. Kerajaan Sunda semakin terdesak oleh Banten di sebelah barat dan Cirebon di sebelah timur. Pengaruh Islam mulai masuk ke daerah pengalaman Kerajaan Sunda sehingga mempersempit wilayah Kerajaan Sunda. Pada akhirnya, melalui sebuah serangan yang dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579, Kerajaan Sunda mengalami kekalahan. Terakhirlah masa kekuasaan kerajaan kecorak Hindu di tanah Sunda. Pasca Kerajaan Sunda runtuh, di tanah Sunda muncul 4 pusat kekuatan politik baru, yakni Cirebon, Banten, Sunda Barat, dan Galuh. Kedua kerajaan ini berhasil disatukan oleh Sanjaya atau Maharaja Arista. Tetapi Sanjaya meninggalkan Galuh sehingga kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh Piston nih. Punya habis. Baru pada abad 15 Masehi, Ratu Jaya Dewata kembali menjadikan kedua kerajaan Habis. Kaki gue dingin Pangkal betul. Pajajaran sebagai pusat kekuasaannya. Penguasa kerajaan Sunda ini kemudian dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja atau sebagai kalangan sebagai Prabu Siliwangi, seorang raja Sunda yang paling masyhur. Suaranya. Batu Gilang adalah sebuah batu Mana kostumnya sama? bentuk segi empat berukuran panjang kurang lebih 190 cm, lebar 121 cm, dan tebal 16,5 cm dengan permukaan datar. Batu tersebut kini berada di depan pintu gerbang utara Keraton Suruh Solar dekat alun-alun. Nah, Batu ini merupakan sebuah tempat penasbihan para raja Sunda. Sebelum akhirnya Maulana Hasanuddin dari Banten yang secara anumerta berhasil mengambil kekuasaan kerajaan Sunda, memindahkan batu tersebut dari Pakuan Pajajaran ke Banten. Batu itu kemudian menurut Babat Banten disebut Batu Gilang yang dipergunakan sebagai tempat pentasbihan atau penobatan raja-raja Kesultanan Banten. Prabu Surawi Sesa yang memerintah kerajaan Sunda selama 14 tahun. Ketika masih menjadi putra mahkota, Surawi Sesa mengambil putusan ke Malaka untuk menemui Alfonso de Albuquerque sebagai perwakilan Portugis. anjir orang Portugis banget. Untuk membuat kerjasama politik antar kedua belah pihak akibat semakin kuatnya pengaruh Islam di tanah Sunda. Yang kiri susah kan?
Paling tadi gue jauhin dulu ya sampai arah ngancol. Kananin. Numbur kanan. Perang. Dampak penguasaan Malaka oleh Portugis pada tahun 1951 adalah pengalihan rute perdagangan internasional karena pedagang Muslim tidak mau singgah ke Malaka. Kondisi tersebut membuat pengaruh Islam semakin menguat di wilayah pesisir utara. Hal ini membuat Sri Baduga Maharaja khawatir, dan untuk mengatasi hal tersebut, Sri Baduga berencana membuat aliansi politik dengan Portugis. Setelah kunjungan Ratu Samyang ke Malaka pertama kali di tahun 1912, penandatanganan perjanjian politik baru terlaksana pada 21 Agustus 1522 bersamaan dengan kunjungan Hendrik Dili ke Pakuan Pajajaran. Perjanjian setelah kaum di Sulawesi Selatan dahulunya, raja-raja Sunda tidak berdaya menghadapi Islam. Salah satu faktornya adalah perilaku tidak mencerminkan seorang. Kerajaan Sunda semakin terbesar oleh Banten di sebelah barat dan Cirebon di sebelah timur. Pengaruh Islam mulai masuk ke daerah pengalaman Kerajaan Sunda sehingga memasuki wilayah Kerajaan Sunda. Pada akhirnya, melalui sebuah serangan yang dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579, Kerajaan Sunda berakhirlah masa kekuasaan kerajaan Jawa Hindu Kaka Sunda. Pasca kerajaan Sunda runtuh, di Kaka Sunda muncul 4 pusat kekuatan politik baru, yakni Cirebon, Banten, Sumedang Barat, dan Galuh. Mati lu. Winner. Thank you.